Alhamdulillah wassalatu rahimahullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Jumat yang lalu tentang ulama yang takut kepada Allah. Pada saat itu baru sepintas surat Fatir ayat 27, 28-nya. Sekarang disambung dengan menjadilah ayat 11. Tentu saja bukan tafsir tetapi tatbiq ya. Yang kita sedang membahas surat Abasa, yang di situ salah satu tanda orang yang semangat mencari ilmu itu adalah karena yakhsha, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba kaji ayat surat Fatir. Kemarin baru sepintas dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa ghara'ibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanu kadzalika innama yakhshallaha min ibadihi innallaha azizun ghafur. Pada Jumat yang lalu kita bahas jaminan bagi orang yang berilmu dan bagi yang berilmu. Didoakan oleh para malaikat, oleh seluruh makhluk, sampai ikan di lautan ikut mendoakan agar mendapat ampunan. Tapi di situ adalah yang yakhshallah, yang takut kepada Allah. Dan di sini ayatnya, alam taro. Itu ya, kita lihat tanda-tandanya. Alam taro. Tidakkah kamu lihat annallaha anzala minas sama'i ma'an? Sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit. Fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwan. Dan dengan air itu bermunculan buah-buahan yang beraneka ragam warna. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Dan di antara gunung-gunung yang kelihatan garis-garis gunung itu ada yang putih, ada yang merah. Mukhtalifun alwanuha, yang berbeda-beda warnanya. Wa ghara'ibu sud, dan ada yang hitam kelam. Wa minan nasi, dan di antara manusia, wad dawab, serta makhluk hidup, wal an'am, dan binatang ternak, mukhtalifun alwanuhu, yang beraneka ragam warnanya. Kadzalika, itulah innama, hanyalah yakhshallah, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hambanya itu, al ulama. Innallah, sungguhnya Allah, azizun ghafur, maha perkasa lagi maha pengampun. Di sini kalimatnya diawali dengan alam taro. Jemahnya udah ya tadi. Diawali dengan alam taro. Alam taro itu alamnya terdiri dari dua kata. Atau kalau istilah bahasa Arab mah dua kalimat. Kalau bahasa Indonesia mah dua kata. Karena kalau bahasa Indonesia mah kalimatnya rangkaian kata. Jadi ucapan kecap ya. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat bahasa Indonesia
kalam. Kalimatnya satu. Jadi alam itu dua, kalimat a dan lam. A itu artinya apakah, lam itu tidak. Aro berasal dari kata ro'a yaro, yang berarti melihat. Jadi alam taro itu tiga kata. Apakah tidak melihat? Nah, ini pertanyaan semacam ini mengundang jawab agar kita mau menjawabnya, dan mengandung perintah. Mengundang jawab, mengandung perintah, dan juga mengandung larangan. Ya, ada pertanyaan, ada perintah, ada larangan. Pertanyaannya apa? Apakah Anda melihat? Nah, itu kan pertanyaan. Kalau apakah Anda melihat artinya apa? Dia apa? Tinggal itu. Ketepok tuh, kelihatan nggak? Itu pertanyaannya. Atau mungkin apakah menggunakan penglihatan? Tahukah Anda fungsi penglihatan? Dengan pertanyaan mendorong kepada kita ingat fungsi penglihatan. Juga mengandung perintah. Perintahnya apa? Agar menggunakan penglihatan. Jadi perintahnya, jadi pertanyaan itu mengandung perintah, karena memahami ayat, memahami hadis ada khobariyah, ada insya'iyah. Khobariyah itu berita, insya'iyah itu undangan atau ajakan, baik perintah ataupun larangan. Jadi mengandung perintah agar menggunakan penglihatan, atau pemerintah mau melek, kemudian, atau mau berpikir. Melihat juga kan berpikir. Melihat di sini bisa dengan mata kepala, yang pakai ini, yang pakai kacamata bagi yang sudah berusia. Tapi ada juga yang berusia tanpa kacamata. Malah jadi melihat. Bisa juga dengan mata rasio, pikiran. Makanya yang tunanetra seperti Abdullah yang kita ceritakan di dalam ayat bahasa ini, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, dia kan tunanetra, tapi bisa melihat gitu. Tapi melihatnya ya mata batin atau mata hati. Sehingga diangkat oleh Rasulullah jadi pimpinan negara pengganti beliau. Ketika Rasulullah pergi ke Badar, perang Badar, Madinah dipimpin oleh yang tunanetra, Abdullah bin Ummi Maktum. Begitu pula ketika Rasulullah ke Tabuk. Madinah itu kepala negara itu, Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Makanya melihat itu bukan hanya dengan mata kepala, bisa dengan mata hati, bisa dengan mata rasio, mata rasa. Juga terdapat larangan untuk memejamkan penglihatan. Jadi jangan sampai tenele, jangan sampai tidak melihat. Jangan sampai seperti tidak melihat. Jadi jangan tertidur. Ya, itu makna alam taro. Annallaha anzala minas sama'i ma'an. Annallaha sesungguhnya Allah anzala menurunkan minas sama'i dari langit ma'an air.
Allah menurunkan dari arah atas ke bumi berupa air. Dan prosesnya air itu dari bumi juga kan. Dari bumi naik ke atas jadi awan, mendung, turun lagi. Dan air itu tetap jumlahnya tidak berkurang, tidak berlebih. Cuman ngalir aja air itu. Diminum oleh ibu, masuk ke perut, nanti dikeluarkan lagi di kamar mandi, nanti diserap ke tanah, disedot lagi, diminum lagi. Nah, disaring di tanah itu pakai batu-batuan. Jadi orang Bandung Selatan itu airnya dari utara. Jadi pamicenan Bandung Utara itu karena tanah, kemudian diserap, herang, minum lagi terus saja. Jadi air itu rotasi terus hanya pindah, tidak bertambah, tidak berkurang. Pindah tempat aja, sebab kalau bertambah bisa tilap, namun berkurang bisa kehausan. Kunaon atuh ayeuna kurang air, kan kurang air, pindah airnya. Ya halodo itu pindah ke tempat yang lain. Jadi model ayeuna halodo eta teh airna teh henteu turun di dieu, jadi turunnya di tempat lain atau ngebeubreug di luhur. Jadi itu air itu makanya tingali kata Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan yang diturunkan oleh Allah. Kita terkadang negatif pada hujan jika terjadi musim hujan. Begitu hujan, aduh hujan wae, negatif kan hujan teh. Tapi kalau musim halodo, ngarep-ngarep hujan. Airnya kosong, airnya saat. Pas saya pudin oge saat airna ya beli 50.000 per hari. Kan abdi mah teu bisa ngirit air atuh. Teu bisa ngirit air. Jadi ya kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali, ya rata-rata lah 50.000 per hari. Kan lamun keur hujan mah asa biasa we air teh terasa butuh air dan terasa berharga air itu. Ketika kemarau kita terasa butuh air hujan. Tanaman butuh disiram. Baheula mah gratis we tanaman teh. Dari air mah meuli airnya disiram tanaman. Sebab kalau tidak disiram mati. Lagi kan tanaman saya mah di luhur genteng, di luhur kamar, jadi lamun disiram mati. Jadi air susah mesti beli karena yang punya ledeng sudah saat, yang punya mungkin yang pompanya bagus, yang bayar 20 juta. 20 juta berarti kali 50.000 dibagi 50.000 ya 400 poin setahun. Kemudian konsekuensinya kalau musim halodo untuk penjual air. Ya rezeki itu bagi penjual air kan 3 hari sekali ke rumah saya air. Kalau musim hujan aja beli. Kemudian ingatlah hujan. Maka kepada kita mengingatkan hujan itu bermanfaat. Oleh karena itu, Annallaha anzala minas sama'i ma'a. Ingat Allah itu yang menurunkan. Yang kadang-kadang kita tidak bersyukur ketika hujan. Kadang-kadang negatif.
Komo balalocor mah terasa. Makanya diriwayatkan dari Aisyah, istri Rasul, yang wafat tahun 57 Hijriah, dan diopenbarkan hadis ini oleh Bukhari. Doa ketika turun hujan itu adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan air hujan turun ini bermanfaat. Jadi karena bermanfaat. Jadi jangan lihat negatif, hujan tuh bermanfaat. Kemudian kalimat berikutnya, kalimat ketiga. Fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Fa akhrajna, maka kami keluarkan bihi, dengan air hujan yang menyiram itu, samarot, buah-buahan, mukhtalifan alwanuha, yang beraneka ragam. Dalam kalimat ini terkandung, pertama, Allah mengingatkan bagaimana tumbuhnya tanaman dengan hujan. Kalau musim hujan kan kita kurang memperhatikan itu tanaman itu. Biasa-biasa aja, tapi begitu kalau layu, koneng, kurang nyiram, jadi itu terasa kita ngurus tanaman itu, ya. Seperti musim halodo, justru ada yang berbuah. Di tanaman saya juga justru musim halodo itu berbuah rasa bencak, banyak berbuah di atas kamar itu, banyak berbuah bencak, apalagi wahtin itu musim halodo berbuahnya, wahtin kata mah dimakan ya tiap hari hiji. Ya, jadi itu kalau musim hujan nggak terasa itu. Tapi kalau musim halodo terasa itu disiramnya itu, ya. Jamunya juga manis kalau musim halodo. Nah, di situ dikatakan mukhtalifan alwanuha, beraneka ragam tanaman dengan hujan. Kita sering lupa ketika musim hujan atas tanaman itu. Seperti biasa-biasa saja air hujan. Kemudian ketiga, ketika kemarau terasa karena terlihat tanaman layu apabila tidak disiram. Kemudian ditandaskan di sini buah-buahan yang beraneka ragam. Beraneka ragam itu namanya, warnanya, kulitnya. Apel kan ada yang walaupun di dalamnya sama putih ya, tapi kulitnya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Beda warna, beda rasa. Dan beda rasa, beda nutrisi. Kata ayat ini mukhtalifan. Alwanuha, warnanya, warna kulitnya beda-beda. Itu dari sudut apel. Mangga juga kan, ada yang kuning asaknya, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang rungu. Jeruk juga sama, yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Dan itu rasanya berbeda-beda. Nah, ayat ini memerintah untuk melihat kita, memperhatikan. Dan setiap warna ada perbedaan nutrisinya. Jadi zat-zat di dalamnya itu warna-warni. Makanya kata dokter ahli gizi, kalau makan buah itu harus variasi warnanya. Jadi ulah nu beureum mungkul, ulah nu koneng mungkul, tapi nu dimakan oleh kita yang kuning, yang merah, yang hitam, yang hijau, yang putih, itu juga buah naga kan cangkangnya tetapi di dalamnya ada yang putih,
putih, ada yang ungu, ada yang merah, itu teh nutrisinya beda-beda. Jadi manfaatnya juga berbeda-beda. Makanya di sini dikatakan kalifan alwanu. Jadi mengingatkan kepada kita, setiap manusia mesti makan buah-buahan. Resep ahli gizi itu minimal 2 kali sehari makan buah-buahan. Minimal itu. Aing gayemna mah manggawe buah-buahan. Jadi cemilan buah-buahan manggawe. Tapi minimal itu kan 2 kali sehari, pagi sama sore. Asar, ya. Itu harus buah-buahan yang beraneka ragam. Kemudian 6, aneka ragam warna, rasa, dan aneka vitamin dan nutrisinya. Jadi jangan dikira itu sama. Jadi setiap warna, setiap macam itu berbeda. Makanya oleh ayat ini katakan mukhtalifan alwanuha. Rasakan yang beraneka ragam itu. Nikmati sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 7, jangan hanya satu warna, jangan hanya satu rasa. Makan, silahkan buah-buahan dan diperhatikan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membaca ayat dan hadis itu mendorong kepada kita untuk mempelajari, mengkaji, meneliti dan menelaah serta merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita banding-bandingkan. Kemudian waminal jibali judadun bidun wahumurun. Antara gunung-gunung ada garis-garis putih yang merah dan yang putih ada yang merah. Gunung itu kadang-kadang merah, Bu. Oh, pagi-pagi naik ke atas lihat itu gunung. Ada yang warna merah tersinari matahari. Coba kalau jam sekarang warnanya apa? Putih. Atau ada yang hijau. Tapi kalau malam gelap gulita. Kadang-kadang kuning, kadang-kadang putih, kadang-kadang ada pelangi, kan? Ayat ini memerintah agar kita melihat. Tadi kan alam taroh, melihat. Kalimat ini mengingatkan kita ke alam yang indah. Setelah merasakan betapa banyak kenikmatan yang diberikan Allah berupa konsumsi air minum, ya, air minum itu diminum, kemudian dibanyurkan. Kadang-kadang kita kan sering tidak terasa air itu kuku muriang tengah paranas tiris. Padahal itu paranas tiris itu kadang-kadang kurang air, Bu. Ya kurang cairan. Makanya kalau musim panas ada namanya heat stroke. Panas kepanasan. Itu kadang-kadang itu kurang cairan gitu. Itu kadang-kadang suka menimbulkan. Makanya kalau saya membimbing umroh atau haji, ada ibu-ibu tiba-tiba flu, saya tanya, ibu mandinya berapa kali? Kadang-kadang kan kalau pergi ke Mekah tuh ibak-ibak, daraus kan, jadi di kamar AC keluar AC terus, ya. Jadi justru itu kurang cairan. Makanya kadang-kadang lagi flu itu disuruh ibak, itu disuruh mandi. Sebab kadang-kadang tidak hanya tidak hanya minum itu air itu, tapi juga perlu dibanyur, perlu disiram. Makanya setelah menikmati air seperti tadi, dan ternyata di musim kemarau mah air teh mahal, terasa itu harus dibeli, maka di sini mengingatkan kepada kita gunung. Dan gunung juga sumber air.
Si Mang itu yang 2 hari sekali ke rumah saya jualan. Dari mana Mang airnya? Dari gunung. Jadi ngaku dari gunung. Ya, jadi gunung Panglayang berarti air teh naik ke atas, ke gunung, turun deh. Jadi terus ngalir ya, air itu. Tetap di gunung mah subur. Beberapa minggu yang lalu saya nengok ke Gede itu bisa air. Asal kalau depan tapi bisa banyak. Jadi di sini perhatikan gunung kelihatan bergaris warna merah kala sinar di pagi hari dan sore hari. Kadang-kadang suka motret cahaya gunung putih di siang hari terang benderang. Kemudian mengingatkan keseimbangan alam. Ada lautan, daratan, pegunungan, dan udara. Dan itu juga yang keempat, oksigenasi. Ada yang rendah, seperti pegunungan, oksigennya. Ada yang maksimal, seperti di lautan. Tapi kalau di dalam tanah, bisa kekurangan. Dan itu terasa oleh kita. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk rekreasi itu tiga lokasi atau 3 daratan. Jadi lembah, kemudian daratan rata dan itu dilambangkan Wadil Zaitun di sini. Di situ ada 3, yaitu gunungan, Kurisin, dan Baladil Amin itu lembah dan daratan, dataran. Makanya orang Bali rekreasi ke Bandung, orang Bandung rekreasi ke Bali, karena itu suasana berbeda. Suasana berbeda itu adalah ada kaitan dengan oksigenasi. Kemudian tempat wisata ada yang dataran rendah seperti lembah, ada dataran mendatar seperti Madinah, ada dataran tinggi seperti Aqsa atau Palestina yang sekarang sedang digempur. Israel yang digempur sekarang itu Gaza, ya. Gaza dan pegunungan-pegunungan. Kalau Aqsa nama teman saya kemarin dari oke murid ya, alumni Unisba, dia mimpin umroh dan sekarang sedang di Aqsa, di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa biasa-biasa. Mereka juga di sana seperti biasa, tidak masalah. Dan perang itu adalah Israel dengan Hamas, masyarakat Palestina yang digempur oleh Israel itu banyak korbannya sipil, kaum wanita. Bekerma kaum wanita teh kekurangan, ayeuna teh banyak digempur. Semakin berkurang kaum wanita karena banyak digempur. Di Indonesia saja kan 100 wanita, 102 pria. Perbandingannya di Indonesia. Di dunia bisa kurang lagi karena sekarang di Ukraina juga banyak kaum wanita. Kemudian juga di Palestina, di Gaza. Hamas itu kalalinter perangnya itu. Jadi sekarang aja tentara Hamas itu perang daratan itu justru Hamas itu menang kalau perang daratan. Karena Israel itu kan perangnya dari kejauhan. Kalau Hamas dari kedekatan, jadi
dekat itu nyergap ke tank-tank dan diledakkan oleh tangannya sendiri. Itu di Hamas. Jadi kalau perang udara memang si Israel itu canggih, tetapi ada hacker oke gitu ya, komputer. Tapi kalau darat, Hamas itu banyak yang berhasil. Karena meledakkan tanknya dengan tangan sendiri, jadi lompatan karena tank ledak. Lompat lagi, itu sulitnya. Di Hamas itu sedikit penduduknya, tapi militer. Sehingga kelabakan. Kemudian kembali ke ayat ini, mukhtalifan alwanuha. Jadi gunung juga warna-warni ya, oleh situasi. Jadi ibu-ibu kan kadang-kadang sengaja pergi ke Telaga Warna. Telaga Warna itu berubah warna-warnanya. Sebetulnya bisa ibu juga ke gunung berwarna. Sobat Tiluhur Bumi tinggal pagi-pagi itu gunung itu warna-warni. Telaga Warna juga warna-warni. Seperti kenapa di Jeddah itu ada Laut Merah, Bahrul Ahmar. Itu sebetulnya kan karena pengaruh matahari yang bisa merah laut itu. Makanya mukhtalifan alwanuha. Bahkan berubah warna setiap saat warna gunung itu. Bagaimana jika ada awan, berubah warnanya. Bagaimana jika ada hujan, berubah lagi. Bagaimana jika kemarau, berubah lagi warnanya. Itu semua ayat Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita lupakan. Bagaimana pula warna gunung dilihat subuh. Coba subuh ibu keluar tinggali. Rasulullah SAW waktu tahajud kan kadang-kadang keluar sambil membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin likulli albab. Itu dibaca ketika malam hari keluar untuk mentafakur ya. Tafakur. Waktu subuh, pagi, siang, sore itu berubah. Maghrib, Isya itu antara maghrib dan Isya aja udah berubah itu. Gunung itu kelihatan sekali. Jadi setiap waktu beraneka ragam. Begitu pula tatkala gerhana, beda lagi warnanya. Pendaki gunung itu akan penuh perhatian. Makanya kan seneng pendaki gunung itu ke atas. Ya. Kemudian ibu-ibu juga ke itu apa namanya gunung teh, gunung naon kamari teh Bromo. Bromo sekarang dibakar berubah lagi warna. Kemudian yang keenam wagorobi sud, dan ada pula yang hitam pekat. Diingatkan pula terkadang gunung itu berwarna hitam, kebelet gelap gulita, sehingga kelihatan hitam. Ini mendorong bersyukur pada ilahi. Terkadang warna gunung itu bisa hitam, di siang hari juga bisa hitam warna gunung itu. Kemudian bisa terang di malam hari, kadang-kadang terang. Ya, karena ada bulan purnama, jadi terang benderang di malam hari. Siang tiba-tiba hitam karena ada awan. Wa minan nas, kemudian kalimat wa minan nas, demikian pula manusia di antara manusia. Setelah mengingatkan ayat alam semesta, kita ditarik pada ayat ini insaniyah. Jadi tadi mulai dari air hujan, terus buah-buahan, bisa dirasakan, bisa dinikmati, bisa dipandang dengan indah. Lihat gunung, suasana berubah-ubah warnanya. Nah sekarang lihat diri sendiri. Waminan nas.
Dan di antara manusia juga macam-macam. Warna kulit. Ya, sekarang aja yang ngariung kulitnya beda-beda. Iya. Kulitnya beda-beda, bentuk tubuh, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang pertengahan, ada yang montok, ada yang langsing. Rupa-rupa. Kemudian penampilannya juga kan. Penampilan juga macam-macam. Tapi penampilannya ada aturan-aturan. Aturan-aturan pemanya alis tidak boleh sama hadis. Dikurun alis teh. Yo dikurun diganti sepidol. Jadi ada aturannya. Dari dirapihkan macam namisot dikurun tidak boleh. Ya karena itu alis itu fungsinya untuk menghalangi air. Makanya alis teh si rambut nanti oleh Allah tadi kadieukeun. Cairna kadieu. Ada bulu mata. Jadi sebab lamun eueuh bulu mataan karena mata. Jadi itu manfaat semua. Bulu alis, bulu mata, waminan nasi. Kemudian penampilannya gaya penampilan. Kemudian juga gaya bahasa aya anu somong, aya anu lemah lembut. Dan itu harusnya saling memaklumi sesama manusia. Sebab kalau tidak saling memaklumi, ya tidak saling hormati. Nah, maka saling hormat. Kemudian budi perangi, ya. Budi perangi juga macam-macam. Beda adat, beda suku, beda bangsa, beda bahasa. Beda logatnya, tentongnya, adat kebiasaan. Mun orang Cianjur makan ngomongnya pararanya. Udih timan. Ya Allah. Kalau orang Cianjur ya Allah teh. Jadi bahasa sehari-hari kalimat ya Allah. Itu udah biasa. Ya Allah, manetos lami tepat-tepat, sumuhun kamanten wae atuh. Jadi itu lentong, ya. Tapi ku sabab dilatih di Bandung, jadi lentongnya geus ka Bandung. Itu berubah. Kesenangan juga beraneka ragam. Agama sudah jelas. Beda-beda perkembangan agama. Seperti kemarin itu di Indonesia ada permasalahan urusan adan, rek diatur, itu jalan agama di sana naon gitu. Malah justru di Jepang sekarang boleh. Salah satu daerah ya, Osaka di mana? Boleh mengumandangkan adat. Nah, baheula mah daya berubah, bangsa, suku bangsa, dan juga aneka ragam lainnya. Di situ aminan nasi. Kemudian wadawab, makhluk bergerak atau bernyawa. Makhluk bergerak juga beraneka ragam. Ada yang besar seperti gajah. Ada yang sedang seperti harimau. Ada yang kecil seperti kutu, bakteri yang tidak kelihatan. Dan ada juga yang binatang kecil bisa membawa 50 kali berat badannya sorangan. Apa itu? Semut. Semut itu bisa 50 kali berat badan sendiri. Jadi kalau saya 70,
70 kilogram. Berarti kalau semut mah bisa membawa 50 kali 70. Kuintal ya. Kalau ya tiruton misalnya. Jadi itu semut bisa membawa 52 kali katanya. 52 kali berat sendiri. Nah, itu hewan. Yang kadang-kadang kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi perintah untuk memperhatikan, kita biasa melihat makhluk yang seperti itu. Yang kecil tidak kelihatan. Ada yang berkelompok ya. Seperti apa? Itu lebah berkelompok. Ada yang bersarang, ada yang bertelur, ada yang ngajur dan sebagainya. Ada yang berani menakutkan seperti harimau. Ada yang lunak, kucing. Ada yang menjijikan. Tapi eta anehnya, kucing teh weh nu mencit, anakan sabrek, tapi kunaon jumlahnya sakitu. Hari domba dipencitan wae, tapi masih banyak dipencitan oge. Domba, tapi kucing makan tara dipencit, tapi jumlahnya saeutik. Tara ngajuruna banyak. Nah itu pola pikir. Ada yang menyenangkan, ada yang menggemaskan, ada yang susah ditangkap, ada yang lunak, dekat dengan manusia. Kemudian makanan makhluk juga beda-beda. Gaya hidup makhluk juga berbeda. Ada yang enak dimakan, makhluk itu. Ada indah dipandang. Merak, indah dipandang. Atau burung-burung. Ada nikmat suaranya. Ada yang nikmat ditunggangi. Ada yang haram dimakan. Dan semuanya untuk manusia. Kemudian walau an'am, hewan ternak, setelah menyebut makhluk hidup secara umum, di sini disebut diantaranya hewan ternak yang menjadi konsumsi manusia. Setelah kalimat sebelumnya menyebutkan konsumsi nabati berupa buah-buahan, ini konsumsi hewani. Manusia memang butuh konsumsi nabati dan hewani. Makanya zakat, kalau zakat fitri itu nabati. Kalau kurban hewani. Harus mencit, fakulu minha. Ahli gizi berpendapat bahwa baik nabati maupun hewani mesti dipilih sesuai dengan kebutuhan setiap individu yang aneka ragam. Kesehatan, kemampuan maupun kebutuhan. Dan itu juga an'am juga beraneka ragam. Mukhtalifun alwanuh. An'am juga mukhtalifun alwanuh. Warna-warni. Dagingnya saja. Di dalam sapi itu kan ada warna-warni. Ada yang putih, seperti kaki ya. Ada yang merah kelam. Hati hitam. Ada yang kekuning-kuningan. Seperti di lamusir. Itu di sapi aja macam-macam. Dan itu di dalam sapi itu macam-macam warna. Macam-macam giginya. Di dalamnya ada paru, ada jantung, ada babat, ada usus, ada ginjal, ada limpa, ada hati. Itu giginya macam-macam. Dan silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan jangan memakan yang membahayakan. Jangan memakan yang membahayakan. Jangan mengatakan ada hari sakit mah takdir Allah. Abek be. Mukhtalifan alwanuh. Rupa-rupa. Macam-macam itu. Hewan juga. Ada jeroan, ada otak, kepala, leher, kaki, ekor. Semua mesti
mendapat perhatian, mana yang bisa dimakan, mana yang tidak. Mukhtalifun alwanu. Innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Setelah berbicara beraneka ragam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menandaskan innama yakhsyallah min ibadihi. Di antara hamba-hamba yang takut kepada Allah di sini memberikan dorongan sadar atas kedudukan diri. Kita itu sebagai hamba Allah. Kemudian bakti tunduk hanya kepada Allah dan aturannya. 3, gunakan segala ciptaannya sebagaimana fungsinya. Jadi baik mata, bibir, gigi, mulut, tangan sesuai dengan fungsi. Sesuai dengan fungsinya. Dan termasuk juga dikoreksi badannya. Seperti beberapa hari yang lalu saya kalau wudhu susah ngangkat kaki. Datang ke dokter diperiksa. Kumargitos pamiting. Itu diperiksa ke dokter saraf. Dok, cengke susah itu kalau wudhu teh diangkat kaki teh. Oh, itu mah cenah sok makan obat. Bener. 2 hari makan obat bisa. Kaki teh. Jadi itu kadang-kadang kita kurang koreksi. Kadang kita kurang koreksi. Ternyata benar kita dikasih obat deh. Jadi sekarang mah tinggal satu lagi ke tasahud akhir masih kena hese nilep. Masih kena hese nilep ini, Pak, ibu jari kaki. Tapi nanti mungkin bisa kalau sudah terus oleh ahlinya. Makanya jadi koreksi di dalam diri kita itu, ya. Bakti itu. Gunakan segala ciptaannya itu sebagaimana fungsinya. Dan di sini yakhsyallah, takut kepada Allah. Dalam bertindak sesuai dengan aturan Allah. Al-ulama, maka al-ulama yang benar-benar takut kepada Allah itu ulama. Makanya tingkatkan kemampuan. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Pengunci ayat ini mengingatkan bahwa Allah Maha Perkasa yang tegas menegakkan hukum. Namun Ghafur yang Maha Pengampun. Maka manfaatkan segala fasilitas yang diberikan Allah sesuai dengan fungsinya. Jangan lupa minta ampun. Jadi ada didikan juga ini istilah Imam Ghazali yang mengutip Hasan Basri. Imam Ghazali itu lahir 450, wafat 505 Hijriah. Ada khauf dan roja. Jadi optimis dan pesimis. Harap dan apalagi cemas. Cemas akan siksa Allah karena Maha Aziz. Harap akan ampunan Allah karena Ghafur. Itu innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Dan derajatnya kelihatan di dalam surat Al-Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tasahu fil majalis fasahu yafsahillah lakum fa idza yarfa'illahu alladzina amanu Allah bima ta'maluna. Di sini ya ayyuhalladzina amanu, ayat orang yang beriman. Panggilan ini sama dengan ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman juga merupakan penghormatan keimanan. Panggilan jabatan adalah penghormatan agar yang dipanggil bertanggung jawab atas jabatannya. Kalau kita nyebut lurah, itu tanggung jawab lurahnya. Bupati, presiden, itu kan penghormatan panggilan.
Allah juga begitu ya, ayuhalladzina, hai orang yang beriman, panggilan kita dipanggil, hai orang yang beriman. Daripada kunci ayat ini menandaskan bahwa orang mukmin itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala jabatannya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu, apabila diperintah melonggarkan suatu tempat, maka berikan kelonggaran fil majalis. Berarti seperti dikemukakan pada tarikh ayat ini ada yang mengatakan itu majelis Rasul, karena sejarahnya pada saat itu kalau tolak ilmu kepada Rasul itu ada desek-desek yang padeukeun sehingga susah gitu Rasulullah SAW, sehingga turun ayat ini karena ingin berdekatan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka oleh ayat ini kalau diperintahkan tafasah, berikan penjelasan itu secara historis, tapi secara maknawi tafasahu itu apabila berpendapat, ya, apabila punya pendapat, berikan kesempatan kepada pendapat orang. Kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat itu, berikan kesempatan kepada pendapat yang berbeda. Fafsahu, karena yafsahillah, ya. Jadi bisa tempat duduk seperti majelis, tempat duduk, bisa juga dalam pengertian pendapat. Karena yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberi kelapangan. Bahkan Al-Alus itu berpendapat bahwa Allah itu akan memberikan kelapangan dalam rahmatnya sehingga terwujud kekuasaan, keleluasaan di surga. Ya, kalau kita memberikan kesempatan kepada pihak lain, baik di dalam tempat duduk maupun di dalam pendapat ilmu, pandangan, maka Allah akan memberikan kelapangan. Dan itu sering saya sendiri pada waktu yang lalu, kadang-kadang kita kesulitan di tempat itu karena suka monopoli. Kamari web, minggu yang lalu saya kanu hajat, masih ayah sampai sekarang itu kursi di tempat, kursi tempat duduk, hidung hajat disempenin tas supaya ulah diduduki ku batu. Padahal itu kan milik orang lain, milik umum. Milik umum. Jadi itu tidak boleh kita kalau kursi di tempat tas, apalagi ditempatkan minuman. Jadi ya seharusnya karena kursi tempat duduk, bukan untuk tempat makanan. Nah itu juga yafsahillah kalau kita mempersempit orang lain. Ada juga kan yang nyorobot gitu, dan tidak yafsahillah, tidak tafasahu, yang nyorobot. Jadi kita harus tertib gitu, tafasahu, faidah kila, tahu yafsahillah, Allah akan memberikan kelapangan. Kalau kita mempersempit, Allah akan menyempitkan kita. Kemudian wa idza qila sujud wan sujud. Apabila dikatakan berdiri, berdiri. Diberikan kesempatan, ya. Walaupun memang kan masalah makan sambil berdiri, minum sambil berdiri itu kan di kalangan kenapa berbeda-beda? Karena memang hadisnya kalau kita baca secara lengkap ya sebanding. Yang memerintahkan duduk jelas, yang memerintah makan dan minum sambil duduk jelas ada, tetapi yang membolehkan juga ada. Hadis riwayat Tirmidzi itu Rasulullah beberapa kali minum dan makan sambil berdiri. Itu makanya ulama itu berbeda.
urusan makan. Jadi kalau ternyata di tempat itu tidak ada kekurangan, ada dalilnya hadis riwayat Tirmidzi yang membolehkan makan dan minum sambil. Jadi tidak makanya ulama tidak mengatakan santai. Makanya keseimbangan hadis. Jadi kalau kita membaca hadis yang melarang minum sambil berdiri seperti ayat Anas bin Malik. Tapi ada juga karena Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW yasrob qaim. Ada juga Ibnu Abbas yang mengatakan air jam, tapi waktu minum yang lain ada. Jadi misalnya nanti kalau dikirimlah lewat grupnya ke ayat grupnya ya dikirim. Jadi dalil-dalilnya yang membolehkan makan dan minum sambil berdiri gitu ya, dan yang bukan mengharam, melarang. Kalau urusan haram dan halal mah fikih, kalau hadis mah melarang dan membolehkan. Makanya suju di waladina utul ilma darajat, sedangkan orang yang berilmu di dalam ayat ini dikatakan memiliki derajat yang tertinggi. Bisa potong kita baca. Yarfa'illahu ladina amanu minkum, Allah mengangkat antara kalian derajatnya. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian. Waladina utul ilma, dan orang yang berilmu. Darajat. Jadi orang yang mukmin itu semuanya diangkat derajatnya. Tapi kalau beriman plus ilmu diangkat lebih tinggi lagi darajatnya. Waladina utul ilma darajat. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga berpendapat bahwa orang yang berilmu itu lebih bermanfaat dibanding yang tidak berilmu. Hadisnya sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pengunci ayat ini menegaskan bahwa asma Allah yang maha teliti atas hambanya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, maupun yang berilmu maupun yang tidak berilmu, itu akan dihitung derajatnya. Setiap meningkatkan iman dan ilmu akan semakin tercatat derajatnya. Semua itu akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.